warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang atas izin Allah Subhanahu wa taala ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis yang kita hadir saat ini bisa menjadi majlis yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mudah-mudahan selama hidup di dunia ini kita semua senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua, sehingga kita berharap juga mudah-mudahan di akhirat kelak kita yang hadir di sini betul-betul pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Damang sadana ibu. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Ya, alhamdulillah ibu-ibu ya, atas izin Allah hari Ahad kemarin saya baru pulang, dan saya pun mendoakan ya ibu-ibu Majelis Taklim Raudatul Jannah Garut juga mudah-mudahan segera bisa Allah undang ke tanah suci. Alhamdulillah Bu, di bulan Syawal kita kira mungkin intensitas jamaah menurun atau masih penuh ya Bu, masih sangat ramai, dan alhamdulillah semakin ramai semakin nikmat ibadah itu Bu ya. Dan yang paling ya mungkin bisa dikatakan sedikit jamaah itu ketika beres haji biasanya Bu. Makanya di awal-awal musim setelah haji paket-paket umroh itu biasanya ringan, tidak berat, tidak mahal pas Ramadan, apalagi di bulan Syawal juga ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Bu bisa segera ke tanah suci. Amin ya robbal. Ada yang mau nggak Bu? Mau aja, mau banget. Sangat mau banget. Ibu, ini kan kalau kita sedang berkumpul di majelis ilmu, banyak malaikat berkumpul di antara kita Bu dan mengaminkan doa-doa kita. Coba saya pengen tahu dulu, Bu, yang pengen ke tanah suci angkat tangannya. Ini malaikat lagi nyatet loh Bu ya. Yang pengen banget, oh lebih tinggi. Yang sangat ingin pengen banget. Ibu tadi salat duha, salat subuh. Siapa yang tadi salat duha atau subuh berdoa, ya Allah pengen ke tanah suci. Nah, urangan itu. Yang tadi Isya malam atau tahajud qiyamul lail yang berdoa, ya Allah pengen ke tanah suci. Minta sehat. Ini yang pengen banget sekali, ingin banget pisah teh mana? Tapi kok nggak pas ngedoain enggak sih? Nah, Ibu, ingat kesungguhan, ingat Bu ya, kita lupa kita itu bukan siapa-siapa tanpa Allah. Bu, kita itu lupa kalau kita itu bukan siapa-siapa tanpa Allah. Pernah kita merasakan atau bahkan saat ini kita merasakan keadaan yang bisa jadi, maaf Bu ya, rekening kita itu mampu sebenarnya, tapi beratnya asal lebar sakit itu mah lah. Atau di antara kita, maaf Ibu, ketika kesempatan berdoa, doanya cuma minta sehat. Atau enggak cukupkannya Allah. Hanya secukup Allah tasakiyah cukup. Anak ya nggak salah Ibu, tapi yang jadi masalah katanya pengen banget sekali pisan ke tanah suci. Hai doa nggak setahun saka nggak doakan lamun tetangga ke tanah suci, ya Allah pengen. Ibu, kesungguhan itu akan tampak ketika ya Bu, ketika kita semakin sering berdoa. Contoh Bu, ini pernah ilustrasi sederhana yang saya sampaikan. Ibu, kalau anak kita sakit di rumah sakit, kira-kira Bu, kita sebagai orang tua mendoakannya berapa hari sekali untuk sembuhan anak kita? Setiap saat.
Bahkan dengan mengharap, ya Allah, nggak tega ya Allah melihat anak seperti ini, betul Bu? Bahkan kita minta, ya Allah kalau boleh banding aku yang sakit. Waduh, kenceng doanya Bu. Tiba-tiba di siang hari Bu, keluar kerabat kita datang dari luar kota, dari Bandung misalnya Bu ya, menjenguk anak kita. Bu, saya pengen nanya, nanti kira-kira keluarga kita yang datang ini mendoakan anak kita nggak Bu? Enggak, pas rumah sakit mendoa. Sebelum pamit kan Bu, Teh, Kak, maaf ya, aku nggak bisa lama karena ada harus segera pulang. Aku doain ya, mudah-mudahan si Dedek kembali sehat. Didoain Bu. Tapi pertanyaannya, sampai rumah itu keluarga kita masih mendoakan nggak? Enggak. Ternyata Pak RT datang, ketua komplek. Silaturahim Bu, sekalian menjenguk anak yang sedang sakit. Kira-kira Bu dapat doa nggak dari Pak RT? Pasti dapat. Bu, di grup diinformasikan dari Pak RT, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon doanya ya untuk kesembuhan ibu ini, alamat di sekian, nomor sekian, RT kita sakit. Tetangga ngedoain, syafahullah ajilan, Allahumma rabbana azibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman wala alamat izwa maritu fa huwa yashfi. Wah, doanya banyak Bu. Tapi kira-kira Bu, beres itu nanti siang sholat zuhur, kira-kira para tetangga masih ngedoain nggak? Ini ngalamin ya Teh? Kecuali tetangga yang dekat sama anak kita tuh nggak Bu? Yang kalau kita maaf, kalau kita pengen keluar titip ke tetangga kita, sehingga anak kita akan sama tetangga. Ketika anak kita sakit, bisa jadi tetangga itu, ya Allah doanya kencang. Ibu, saya pengen tanya, Ibu yang pengen anak kita sembuh dari 3 keadaan tadi, orang tua, keluarga, atau tetangga, mana yang pengen anak sembuh? Orang? Mana yang lebih pengen anak sembuh? Yang sangat ingin sembuh? Nah, orang tua semua. Ibu, yang pengen anak kita sembuh tetangga. Yang lebih pengen anak sembuh keluarga. Tapi yang betul-betul pengen banget anak segera sembuh kita orang tua. Makanya Ibu akan tampak dengan doa. Ibu izin, makanya Ibu rayu Allah Ibu. Rayu Allah. Ini pernah kita bahas Bu ya. Bahkan hati-hati, Allah mengancam dengan kalimat sombong tuh hambaku kalau nggak berdoa kepadaku. Mas, apa Bu? Quran surah apa? Surat lupa. Ayat baik, ini kajian terakhir kita. Coba Bu, kita buka Bu. Surat Ghafir. Ghafirnya surat keberapa Ghafir? Surat 40 ayat 60. Coba dibuka Bu. Izin, ini saya mau buka dengan semangat buat kita semua Ibu ya. 40 ayat 60. Surat 40 Ghafir 474. Sebelah kiri halaman 474. Surat Ghafir surat 40 ayat 60. Ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakhbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakhbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lihat Bu, surat 40 Ghafir ayat 60. Di sini Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berkata. Allah berfirman, ud'uni. Ini fi'il amr Bu ya, kata perintah dari da'a yad'u. Ud'u artinya berdoalah, memintalah kalian. Kepada siapa? Ni itu kepada
Aku. Siapa aku di sini? Allah. Jadi Allah perintahkan kita semua untuk selalu meminta hanya kepada Allah. Minta kepada aku, kata Allah. Allah berjanji, astajib lakum. Niscaya ku kabulkan doa. Dan Allah pun hati-hati Bu, Allah menegaskan, innalladzina yastaghfiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Maksudnya apa Bu? Ini terkaitan dengan doa. Orang yang tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, menyombongkan diri, Allah mengancam, saya dukhuluna jahannam madakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Dan demi Allah Ibu, orang yang diancam dengan ancaman neraka di dunia tidak mungkin bahagia. Walaupun rumahnya besar, walaupun kendaraannya mewah, walaupun rupiahnya melimpah, ketika Allah mengancam orang tersebut dengan calon ahli neraka, di dunia tidak mungkin bahagia. Ini pernah kita bahas, gue ingat, tolak ukur kebahagiaan dalam agama kita bukan dunia, bukan dunia, tapi ketenangan hati. Ibu, apalah artinya suami kaya raya, pejabat, pengusaha, rumah kita besar, kendaraan kita mewah, TV kita 100 inch, gede bisa Bu, nggak pakai remote sensornya Bu, remote-nya pakai sensor suara, ganti channel, Bu, ayo tuh begitu, boleh dong, orang kaya, bisa nggak Bu? Bisa aja, request, bisa sensor suara saya, RCTI, SCTV, Trans dan sebagainya. Bayangin Bu. Tapi lihat Bu, Ibu lagi enak nonton TV di sore hari, suami nelpon, mama maaf ya, aku nggak pulang hari ini. Loh Pak, kenapa Pak? Iya, mendadak hari ini juga, sore ini harus ke Bali. Besok ada rapat dengan klien 2 hari. Loh Pak, itu baju salinmu gimana? Pakaian gantimu gimana? Tenang mah, sekretaris Bapak nemenin kok ke Bali. Apa yang terjadi Bu? Error TV Bu. Gak tenang Ibu. Padahal rumah besar, kendaraan mewah. Begitu pula Bu, ada suami, para laki-laki mengatakan, kebahagiaan terbesar itu adalah ketika istri cantik, cek saha. Menderita Ibu, saya sebagai korban loh Ibu. Punya istri cantik itu berat Ibu, udah aku aja. Apa beratnya Bu? Awalnya kagum kita Bu, orang-orang merasa lihat, saya pas-pasan banyak tapi istri saya cantik, lihatin. Tapi lihat Bu, bawa jalan-jalan ke mall, awalnya kagum, bahagia, senang, tapi lama-lama apa yang terjadi Bu? Yang namanya memiliki paras cantik atau tampan, maka mau tidak mau akan banyak yang ngelirik. Deg-degan mulai Bu, deg-deg, alah saya tahu kasep di abdi, alah si eta jangkung bodas kasep, alah. Lama-kelamaan Bu, yang sini bentar yuk, kemana? Ke toko handphone, ngapain? Aya karung tuh. Kira-kira buat apa karungnya Bu? Nggak tenang. Jadi bahagia itu bukan dengan dunia, ketenangan hati. Jadi Bu, ini kan kita pernah bahas Bu ya. Dan ketenangan hati itu hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Sebagaimana mukadimah tadi saya katakan Bu, surat 48 ayat 4, Allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin, Dia Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Allah tidak mengatakan berikan ketenangan ke dalam hati orang kaya, tidak. Allah tidak mengatakan Allah kasih ketenangan kepada orang-orang yang rumahnya besar, kendaraannya mewah, tidak Ibu. Tapi Allah hanya memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi ya. Baik, kembali lagi Bu. Jadi hati-hati Bu. Ya, hati-hati orang yang dia melupakan Allah dalam hidup mereka. Ya, kadang itu kita Bu ya Allah resep yang katana suci, Allah kasih rezeki, kedailah lebar Kadang itu hati-hati. Ketika ada kesempatan Bu, demi Allah, ambil kesempatan itu. Banyak kisah-kisah Bu, pengalaman-pengalaman dari jamaah-jamaah yang berkat bareng saya, Ustaz, Masya Allah. Kok yang luar biasa, saya sering jalan cat ke Asia, ke Eropa, tapi kok yang paling dirindukan untuk kembali lagi kok ke tanah suci. Main ke Amerika nggak mau ke sana lagi, main ke sini nggak mau ke sana lagi, tapi ke tanah suci pasti ada rasa
Rindu. Yang dahsyatnya kata jamaah-jamaah Bu, apa itu? Yang anehnya Ustaz, loh kok semakin kita keluarin untuk ke tanah suci, harta semakin bertambah. Makanya ibu, coba kalau kita sudah menganggap umroh, kunjungan ke Baitullah sesuatu yang spesial, maka kita akan berupaya keras mengejarnya. Benar atau betul? Ibu izin, Bu, nggak apa-apa Ibu Santi ya. Saya kaji ini dulu. Ini motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan Bu ya, temukan semangat lagi. Ibu, ibadah itu dibagi berapa? Oke, secara amalan ibadah dibagi 3. 3 Bu ya, 3 ibadah. Baik, yang pertama adalah ibadah qalbiyah. Qalbiyah tahu Bu? Ibadah dengan hati. Yang kedua, ibadah dengan harta. Yang ketiga, ibadah dengan jasad ya, badan, jismiyah. Hati seperti kita berzikir, subhanallah, bertafakur. Ibadah harta, infak, sedekah, zakat, wakaf yang kita keluarkan Bu. Ibadah dengan jismiyah, anggota tubuh atau badan seperti sholat. Nah Ibu, ini saya pengen bertanya nih. Kan sudah paham Bu ya? Hati, ada harta, ada badan. Ibu, umroh atau haji ke Baitullah ini termasuk ibadah mana Bu? Coba, ada hati? Ada harta? Ada badan? Nah, kalau tahu ternyata umroh itu ibadah ketiga-tiganya satu paket, kira-kira Bu, umroh itu ibadah yang biasa atau istimewa? Atau sangat istimewa? Atau sangat istimewa banget? Bu, ketika tahu umroh ini ibadah yang sangat super istimewa banget kata Bu Santi ya, Ibu kira-kira pahalanya apakah biasa? Berarti Bu, orang yang bersungguh-sungguh ingin umroh sudah pasti orang yang istimewa pula. Benar atau betul? Benar atau betul? Benar dan betul. Dan ini beneran loh Ibu ya. Semakin kita ngeluarin uang karena Allah, maka jaminannya apa? Ini luar biasa. Coba Ibu izin, coba buka Quran surat 61, surat As-Saff 61 ayat 10, 11, 12, 13. Surat 61 As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Surat 61 ayat 10, 11, 12 dan 13. Kita coba bahas per ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Baik Bu, kita bahas per ayat Bu. Di sini lihat Bu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Orang beriman hai, berarti tidak beriman tidak dihai sama Allah, tidak disapa sama Allah. Allah mengatakan hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan? Ditunjukin apa sama Allah Bu? Ala tijarah, terkait satu perniagaan, perdagangan, bisnis, usaha yang Allah jamin usaha ini kalau kita mau melakukannya tunjikum min azabin alim,
Kalau kalian mau memulai perniagaan ini, bisnis ini, perdagangan ini, maka perdagangan ini akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Ini Bu yang ngasih tahu bukan Pak RT Bu. Pak RT kalau ngomong, Bu, ayo KTP kakak kumpulkan, kia. Sok ngaritis bisnis, wah kita semangat. Padahal yang ngasih rezeki bukan Pak RT. Apalagi kalau yang ngasih tahu Pak Lurah atau Pak Bupati, Presiden Komo, betul nggak Bu? Kemarin ada Lampung yang sekian jalan yang bagus Bu ya, yang lagi heboh Bu ya. Presiden datang sekian ratus miliar keluar untuk jalan, jalan tol. Ini kamar itu ya. Kira kalau ngomong politik Bu ya, mohon maaf. Bu, intinya kalau Pak Presiden ngomong, kita harus semangat Ibu. Senang luar biasa. Ibu demi Allah, ini yang ngomong bukan presiden, tapi pimpinan para presiden, penguasa alam semesta, yang seluruh rizki manusia, suami kita, istri, anak, keluarga, bisnis kita, seluruhnya itu ada dalam genggaman kekuasaan dengan Ar-Razzaqnya Bu. Ar-Razzaq artinya yang maha pemberi rizki. Allah menjanjikan, mulailah perniagaan ini yang beriman, demi Allah, demi aku kata Allah, ini perdagangan perniagaan akan menyelamatkanmu dari azab yang sangat pedih. Apa perdagangan itu? Perdagangan itu, coba kita lihat Bu, ayat selanjutnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Izin Ibu, mohon maaf, boleh maju lagi Bu? Tadi ada ibu yang mau masuk, keluar lagi karena lihat penuh kayaknya Bu. Saya nggak tahu siapa. Maaf, boleh Bu? Mangga Ibu. Jangan jauh mendekat. Soalnya beliau langsung keluar lagi, takutnya merasa penuh. Silakan Ibu. Ya. Yang dekat pintu mohon maaf Ibu, kasih maju Ibu biar kelihatan ini. Takutnya dari Ibu. Nah Ibu itu tuh ibunya langsung keluar lagi. Oke, sudah Bu ya. Baik, izin. Nah, ketika tadi Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan, perdagangan, satu usaha yang kalau kita mau memulainya, niscaya usaha ini akan menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Pertanyaannya, ya Allah, usaha apa itu? Perniagaan apa itu ya Allah? Perdagangan apa itu? Kata Allah Bu, ada 4. Ayat 11 ini Allah mengatakan yang pertama, tu'minuna billah. Yang pertama, kau beriman kepada Allah. Ya Bu ya. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, wa rasulihi. Iman kepada Rasul. Yang ketiga, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Kau berjihad, ya, kau bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta. Yang keempat, wa anfusikum. Begitu pula kita berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan jiwa. Ibu, saya pengen nanya. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Rasul. Ketiga, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Ini ada pada umroh nggak Bu? Ada semuanya. Bayangin Bu, semuanya ada. Dan lihat Bu, Allah mengatakan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perkara ini, 4 hal ini sesuatu yang sangat baik bagi kalian kalau kalian mengetahui.
Apa kebaikan yang Allah janjikan? Coba Bu kita lanjutin ayatnya, ayat 12, ayat 11. Maaf, ayat 12. Apa kebaikan yang Allah janjikan kalau kita mau memulai perniagaan ini? Yang pertama, lihat Bu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Baik Bu. Ketika tadi Allah mengatakan 4 perkara tadi, iman sama Allah, iman kepada Rasul, jihad dengan harta dan jiwa, itu sesuatu yang baik bagi kalian. Kebaikan apa Bu yang Allah janjikan? Ayat 12, Allah pertama kali Bu membuka janji Allah kebaikan di akhirat. Yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Perniagaan ini kalau mau kita lakukan kata Allah, maka pengaruhnya pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ibu jawab kalimatnya dzunubakum. Bukan zanbakum, dzunub. Apa bedanya zanbun sama dzunub? Zanbun itu mufrad Bu, tunggal. Kalau dzunub jamak, artinya dosa-dosa. Allah tahu kita banyak dosa, benar atau betul? Ibu, saya nggak nanya deh dari akil balik, mesti lupa Bu ya. Saya nanya Bu, dari 1 Syawal kemarin sampai sekarang yang nggak punya dosa boleh angkat tangannya. Ustaz terlalu lama. Oke Bu, sekarang hari Rabu, dari Senin kemarin yang nggak punya dosa aja. Ustaz 3 hari berat. Woi ayeuna Bu, hari ini aja yang membuat salah boleh angkat tangan Bu. Hari ini aja coba. Ibu izin Bu ya. Ini ulama yang mengatakan kedurhakaan seorang anak itu ketika dia mendoakan orang tua sehari cuma 5 kali. Masih dikatakan durhaka itu anak Ibu. Coba orang doakan orang tua lamun ingat. Dan biasanya ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondangan, ayo Jangan mendoakan orang tua. Anak diri sendiri juga sering lupa kita mendoakan. Suami dilupakan. Nah, hati-hati Bu. Yang taklim Ustaz kebaikan tapi tak izin suami. Hati-hati Bu. Saya tidak menyarankan izin suami Bu. Ustaz, mohon maaf suami nyuruh saya temenin ketemu sama temannya. Temenin Bu. Itu jalan terbaik daripada hadir majelis taklim. Ya Bu ya. Kalau ibu bisa merayu suami, sederhana Bu. Makanya mohon maaf, bagaimana rumus biar suami mengizinkan amalan kita atau kegiatan kita? Sederhana. Ibu pasti tahu kuncinya dia, manjakan suami kan gitu Bu, sederhana Bu. Penuhi keinginan suami, selesai. Mas izinnya besok mau ada kajian boleh ya? Terus atuh Mas colek dikit. Oh iya tuh. Intinya izin aja Bu. Daripada ibu kekeh, ini mah taklim ilmu agama. Itu mau debat teman wah suami beteknya juga ya tuh gitu mah. Hati-hati Bu. Ilmu tidak akan berkah. Hati-hati Bu, ilmu tidak akan berkah. Bahkan dalam satu hadis ada 3 sholat yang tidak Allah terima Bu, diantaranya istri yang menyakiti hati suami. Hati-hati Bu. Ustaz, tapi suami seperti apa dulu Bu? Seburuk apapun suami kita tetap Bu ya. Makanya mohon maaf Bu. Jadi suami belum lagi anak, belum lagi tetangga. Intinya Bu, kita banyak dosa. Bayangkan Bu, memulai perniagaan ini tidak mutlak umroh Bu ya. Kan bisa dengan sedekah, apalagi di GMI ada program berbagi Bu ya. Silakan manfaatkan Bu. Ya. Intinya apa Bu? Bahkan menghadiri majelis ilmu ini perniagaan 4-4-nya loh Bu. Cik, punten, maaf Ibu, rumah yang paling jauh siapa? Ada Bu? Di mana Ibu? Di Cilawu. Cilawu di mana? Arah ke Tasik. Arah ke Tasik. Subhanallah. Berapa kilo Ibu?
6 kilo. Oh 6 kilo ya. Ada yang lebih jauh daripada saya Bu, saya dari Bandung. Oke Ibu. Ibu bayangkan, karena Allah kita hadir, kenapa? Taklim, menuntut ilmu, karena kita memahami. Surat 45 ayat 23 kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama, orang yang berilmu. Ya Allah untukmu ya Allah, Masya Allah Bu. Ini juga bagian dari sunnah Nabi. Kemudian dia dengan harta ada nggak apa? Dengan harta ada biaya, betul nggak Bu? Yang bawa kendaraan, motornya, betul nggak Bu? Benar atau betul? Bensinnya, kemudian maaf Ibu ya, roda motornya, kan pasti ada Bu, ada yang naik angkot mungkin, udah jiwa, oh apalagi langsung hadir ke majelis ilmu ini. Dan ini perjuang, kata Allah, perniagaan yang kita lakukan saat ini Bu, pertama jaminan dari Allah adalah proses pengampunan dosa. Wah, Allahu Akbar. Bayangkan Bu, beres taklim seperti bayi yang baru lahir, senang atau bahagia? Bahagia. Ya, ketika senang tetap jangan sampai yes bisa maksiat deui dan nonton Bu, jangan. Harusnya bersyukur sama Allah. Ya Bu, yang kedua kata Allah, apa itu kata Allah yang kedua Bu? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pertama diampuni dosa, kedua dimasukkan ke dalam surga. Di mana bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, wa masakina thayyibatan fi jannati adan. Dan Allah pun menjanjikanmu tidak hanya surga buat kita, plus ada juga istana-istana. Istana Bu, tempat-tempat tinggal. Ibu ya, mohon maaf, Ibu jangan bayangkan, waduh, seageng rumah Bu Santi tanya Bu punten. Kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan dalam pandangan kita. Kayak seorang ulama dalam wawancara pernah ditanya, "Syekh, ini seandainya kau masuk surga, kira-kira mobil apa yang kau minta sama Allah nanti?" Apa kata beliau? Aku tidak bisa membayangkan. Dulu, ya Bu, di zaman kita aja Bu ya. Dulu lihat mobil Avanza Bu tahun 2000-an keren nggak Bu? Wih, Avanza. Ayeuna? Apalagi dengan surga. Makanya surga itu tidak bisa dibayang. Sekarang kata Allah, masakin atau thayyibah, tempat-tempat yang sangat indah. Jangan bayangkan nih Bu. Ibu punten, keluar dari sini dapat rumah segede rumah Bu Santi, senang atau bahagia? Senang atau bahagia Bu? Ibu ini rumah buat Ibu ya. Nggak bisa berkata-kata. Tapi maaf Bu, surga itu lebih dari ini. Surga lebih Ibu, nggak bisa kita bayangkan. Ya, ini untuk akhirat. Allah mengatakan zalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang sangat agung, sangat besar. Apa itu? Di akhirat diampuni dosa, di akhirat dimasuk dalam surga, dapat hadiah istana. Ustad, Kang punten, eta mah di akhirat masa depan. Kumaha jeung duniana? Gimana dengan duniaku? Yang pasti Ustad kerja di dunia. Baik Ibu, Allah sayang sama kita. Coba ayat terakhirnya kita baca Bu, ayat 13-nya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah Bu, lihat Bu, kata Allah, ketika tadi ayat 12 Allah janjikan kebaikan itu adalah ampunan dosa. Yang kedua masuk surga. Yang ketiga istana yang indah, yang megah di surga nanti. Di dunia bagaimana? Kebaikan apa yang Allah janjikan buat kita kalau kita mau perniagaan tadi, mulai perniagaan tadi kata Allah, wa ukhra tuhibbunaha. Ada perkara lain yang sangat kau sukai kata Allah. Yang pertama, nasrum minallah. Di dunia Bu, pertolongan Allah. Coba Ibu mohon maaf, yang gak punya masalah boleh angkat tangannya. Yang masalahnya sedikit. Yang sedikit ada? Yang sedang-sedang aja? Oke, saya nggak tanya yang baik masalah, kelihatan dari wajah-wajah masalah itu. Ya. Ibu, kita punya banyak masalah. Jangankan dengan orang lain, dengan diri sendiri ada masalah nggak Bu?
Bangun tiba-tiba jerawat, Allah ya Allah jerawat, sakit gigi, mohon maaf ya susah napas flu. Belum masalah dengan suami yang kita kira tuh bakal romantis, nggak taunya sabarlah. Masalah nggak bu? Masalah. Oh siapa awalnya perhatian ayeuna mah? Kan kita dari korban penipuan laki-laki bilang bu. Apa itu bu? Awal nikah we roman, nyebrang jalan dipegang jalan tuh tangan teh. Oh siapa? Ya bu ya, lagi jalan bareng, ibu jatuh, panik, cemas, yang ada yang sakit nggak? Nggak ada. Jalan teh bari ngesopnya bu. Padahal awal nih setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih bu nyebrang jalan, suami nyebrang tinggal ninggalkeun dari nama lagi jalan bareng kita jatuh dicarikan cing balik lempang teh atuh ngisipkeun teuing kada dicari. Enggak yang di sini bu, yang di luar sana kita mah nggak boleh suami kita insyaallah suami ya. Amin bu ya. Tapi mohon maaf ini masalah. Punya anak masalah nggak bu? Awalnya itu kebahagiaan yang luar biasa, tapi setahun masih lucu, 2 tahun lucu, 3 imun, 4 mulai amit, 3 sebelum. Alami ibu. Ini lagi alhamdulillah bu ya, anak ketiga mau 5 tahun saya asli bu ya. Jangan ya balik badan. Tapi inilah kehidupan bu. Allah tahu. Karena hidup kita nggak akan lepas dari yang namanya masalah ibu. Orang kaya punya masalah? Punya. Orang miskin? Punya. Apalagi. Ibu yang cantik punya masalah nggak? Punya. Yang biasa aja? Punya. Coba apa masalah yang cantik bu? Oh ibu yang mengalami bu ya, diparebutkan. Cicing mah belum mengalami bu ya. Ibu yang wajah pas-pasan apa masalahnya bu? Masalah. Apa masalahnya? Yang cantik banyak yang ngelirik, yang nggak cantik nah udah ngelirik. Ibu mohon maaf, kelebihan berat badan masalah nggak bu? Kekurangan berat badan? Dan hidup nggak akan lepas dari yang namanya masalah. Alhamdulillah punya rumah baru lebih besar, punya mobil baru, oke bahagia. Masalah loh bu, kela ya Allah, teka pikiran beli Fortuner, katanya lihat pajaknya, Allah. Masuk ke pom bensin, hayang pertalite pak maaf, temenang pertalite, kalau kumaha tuh? Masalah nggak bu? Masuk parkir mobil, tuh bingunglah kita. Kenapa bu? Ternyata rumah dalam gang, teboga parkiran. Kira-kira nyenyak nggak tidurnya bu? Masalah tuh bu? Allah tahu kita punya banyak masalah, tapi kalau mau mulai perniagaan tadi, beriman sama Allah, dengan mencintai Allah, iman sama Rasul, dengan menghidupkan sunnah, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Maka kata Allah bu, ayat 13-nya nasrum minallah. Mulai perniagaan ini, maka kata Allah bu, pertolongan Allah akan datang kepadamu. Ibu, pertolongan Allah tuh hebat loh bu. Ya bu ya. Ibu punya masalah, ya Allah besok harus bayar cicilan kumahanya. Ibu ya, di Bandung tuh bu ada salah satu lembaga perusahaan bu, ada slogannya tuh mengatasi masalah. Ibu bingung, ya Allah kumaha, iya sekolah anak besok harus bayaran, lihat motor mobil sekolah kene. Betul masalah anak selesai, tapi apakah tanpa masalah? Yang tepat mengatasi masalah dengan masalah. Tapi kalau dengan Allah, ibu hebatnya Allah luar biasa ibu. Hebatnya Allah nih bu ya, tanpa proses apapun. Ibu sering baca surat Yasin? Ayat 82 hafal? Oh, Ustaz pun langsung 82 maruasnya. Oke bu, dari ayat pertama coba. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bu, sebentar 82 loh bu, lanjut. Semangat ibunya 82 lah, keburu ada zuhur. Izin bu ya. Tapi saya yakin ibu hafal. Innama amruhu idza ayyakula lahu kun fayakun. Artinya
Eta masalahnya Ustaz. Innama sesungguhnya amruhu urusan bagi Allah, iza jika atau apabila aroda syai'a jika Allah menghendaki sesuatu, ayyakulalahu cukup bagi Allah berkata jadi, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Nah pertanyaannya Ibu, keadaan kita saat ini pantas gak Allah berkata jadi? Pantas gak buat kita Allah katakan jadi? Ternyata doa ente, sholat ente, ingat Allah ente. Ustaz sholatnya, sholatnya ingat tahu. Coba pas sholat bisa ingat apa? Lagi sholat ingat tahu Allahu Akbar. Ya Allah, besok kondangan baju mananya. Ya Bu ya. Jadi ini Bu, urusan bagi Allah. Tapi kalau Allah menolong kita Bu, tidak ada yang dikhawatirkan. Perang Badar, wah ini Bu, saya bahas perang Badar Ibu. Alhamdulillah kemarin kunjungan umroh kita Bu, pertama kita ke daerah tempat perang Badar. Itu di kota Madinah Bu ya, dekat perbatasan Madinah. Ketika orang-orang kaum kafir Quraisy menyerang Madinah dengan membawa 1000 pasukan. Kaum muslimin cuma 313 Bu. Ibu kalau pakai logika, kaum muslimin pasti bakal kalah atau tidak menang? Jumlah 313 lawan 1000, kira-kira bakal kalah atau tidak menang? Kalah dan tidak menang. Nah, saya nggak kasih pilihan menang. Logikanya Bu ya, bener Bu ya, kalau berantem 1 lawan 3, yang satu bakal kalah, yang satu nyerang depan, kanan kiri nyerang. Wah. Tapi dalam riwayat dikatakan Bu, Allah menurunkan 500 malaikat. Oke, mudah-mudahan bisa segera umroh Bu ya. Kalau bisa ambil request ini Bu, tempat-tempat sejarah Bu, benar Bu, merinding jiwa kita tuh merasakan luar biasa Bu, semangat kaum muslimin. Di situ ada juga disebut dengan Jabal Malaikah, bukit malaikat yang Allah turunkan Bu. Sehingga kaum muslimin tidak melihat, tapi orang-orang Quraisy menyaksikan Allah itu putih-putih semua. Ternyata tentara dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menolong, menang. Ini Bu, ketika Allah berkehendak apa yang terjadi Bu? Tahun depannya kaum muslimin balas dendam, kaum kafir balas dendam, mengumpulkan pasukan. Berapa pasukan terkumpul Bu? 10.000 untuk memerangi orang-orang muslim di kota Madinah. Jumlah kaum muslimin itu ada 1000 orang Bu yang siap perang. Di pertengahan jalan 300 orang-orang munafik belok. Sieun logika aja nah. Kumaha rek menang 1000 lawan 10.000. Akhirnya apa tadi Bu? Kabur 300 Bu. Lagi-lagi. Perang ini disebut dengan perang Uhud, di Jabal Uhud Bu, peperangannya. Kaum muslimin awalnya kalah, tapi Allah menegur sebenarnya Bu. Kenapa? Karena orang-orang Islam pemanah-pemanah yang ada 50 orang di Bukit Pemanah, mereka tidak amanah. Nabi berpesan apapun yang terjadi jangan tinggalkan bukit ini. Ternyata Bu, awalnya muslimin sepertinya menang. Ternyata ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kaum muslimin yang pemanah itu ada 50 orang. Ada yang mengatakan 39, ada yang mengatakan 43, turun dari bukit untuk bantu orang Islam mengumpulkan harta rampasan perang. Yang 7 atau 11 orang bertahan di atas. Apa yang terjadi Bu? Khalid bin Walid, tentara berkudanya orang kafir ketika itu, melihat kejadian ini Bu, membawa 200 pasukan nyerang dari belakang. Akhirnya kaum muslimin 70 meninggal dunia. Salah satunya paman Nabi, yaitu Hamzah yang dibelah dada-dadanya Bu. Ya Bu ya. Bu bayangin Bu, akhirnya apa yang terjadi Bu? Subhanallah, 630 Bu kembali ke Madinah, ke kota Madinah. Jarak dari Uhud ke Madinah itu kurang lebih 5 kiloan dari pusat kota Bu ya, dari Masjid Nabawi. Dan riwayat dikatakan Bu, para sahabat Masya Allah, mereka itu luka-luka. Ada yang 7 sampai 11 Bu, luka-luka sampai pedang. Jadi nggak ada yang mulus, tidak ada yang pulang-pulang tuh nggak ada yang normal Bu. Ada kena luka-luka 7 sampai 11 Ibu, bayangin Bu. Di malam hari sedang diobatin luka-luka mereka, wahyu turun. Diperintahkan, siapa yang ikut perang tadi siang kumpul besok pagi-pagi, kita kembali serang orang-orang kafir. Ibu kalau dari posisi sahabat kumaha Bu? Luka-luka Bu. Murid kan pakai hand plus, murid punya kerbetadinan. Mungkin kita jawab Bu, Rasul iya cager. Bisa nunggu sembuh dulu nggak? Tapi sahabat lihat Bu, Samina
serang balik Bu, menang akhirnya Bu. Masya Allah bayangin. Jadi sekali lagi Bu, ini hal yang luar biasa Ibu. Kalau Allah sudah tolong, kun nggak ada yang mustahil. Nah ini Bu, ini di dunia semua Bu. Nasru minallah, pertolongan ini di dunia Allah turunkan. Makanya tadi kita punya masalah dengan pasangan, dengan anak, keluarga, bisnis, pekerjaan, tetangga, teman, kantor, teman apa Bu? Teman botram, mantan, merenggunya, semuanya Bu. Kalau Allah sudah tolong, nggak ada yang mustahil. Lihat Bu, Lampung, Jokowi datang beres lah Bu. Jokowi. Tapi mohon maaf, Jokowi terbatas Ibu, tahun depan sudah berakhir kan? Tapi Allah nggak pernah berakhir. Yang kedua kata Allah, wa fathum qarib, kemenangan yang sangat dekat. Apa artinya Bu? Mungkin kita pengusaha, usaha kita Bu, berkembangnya usaha Bu, di titik kesuksesan akan semakin Allah dekatkan. Sebagai rumah tangga yang ingin mencapai sakinah mawaddah warahmah Bu, hatinya suami, kerasnya suami, anak, Allah akan lembutkan. Apa pencapaian yang kita harapkan Bu? Itu Allah dekatkan dengan diri kita. Bagaimana cara sederhananya Bu? Dengan 4 perniagaan tadi. Iman sama Allah, Rasul, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Dan 4 ini ada pada umroh Ibu. Siap? Siap? Hirah tuh. Baik Bu ya, ini belum materi pokok kita Bu. Baik, ini sekedar ini aja Bu. Jadi bismillah ya. Saya pun mendoakan semua pihak Bu ya, mudah-mudahan segera Allah undang ke tanah suci Bu ya. Sehingga selama ini kita menghadapkan wajah kita ke Ka'bah, kiblat Bu ya, Ka'bah kan kiblat. Maka mudah-mudahan ada satu waktu Bu ya, Allah segera izinkan kita bisa langsung menatap Ka'bah. Amin. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita langsung bisa berdoa sambil tawaf melalui Ka'bah. Amin. Mudah-mudahan kita pun juga bisa merasakan perjuangan Siti Hajar ketika sa'i dari Safa ke Marwah, dan inilah Bu bagian dari rukun ibadah umroh. Baik Ibu rahmati Allah, ini baru pembukaan karena hari ini Bu kajian kita sampai jam 2 ya Bu ya. Oh, jangan Ibu, jangan. Baik. Ibu, hari ini temanya apa Bu? Kajian kita? Jangan lengah setelah Ramadan. Ibu, ini mohon maaf, saya gambarkan Bu kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi setelah Ramadan. Di antaranya pertama, masjid kembali sepi, khususnya sholat subuh. Padahal hadirnya Ramadan Bu, ini sebenarnya menegaskan kita mampu Bu sholat subuh di masjid. Tapi lihat apa yang terjadi setelah Ramadan pergi, ternyata sholat subuh berjamaah di masjid juga ikut. Ini Bu, nauzubillah. Yang kedua, apa itu Bu? Tilawah, baca Quran. Ramadan mengajarkan kepada kita semua Bu, ternyata kita mampu loh sehari 1 juz. Benar atau betul? Coba, sekarang sudah berapa juz Bu? Justru itu Ustaz. Ya, sebenarnya ngajarin loh Bu. Bulan suci Ramadan ternyata mengajarkan kepada kita semua Bu, kita tuh mudah, ringan sebenarnya untuk bersedekah. Banyak program, kan tiap hari kita buat program Bu, minimal sehari 5 bungkus makanan, 5 tajil, 10 tajil kita bagi-bagikan. Tapi setelah Ramadan apakah masih berlanjut? Nah, Bu ya. Kemudian Ramadan kemarin Bu, subhanallah, banyak kejadian setelah Ramadan itu orang-orang mulai meninggalkan qiyamul lail. Padahal Ramadan kemarin mengajarkan kita semua sebenarnya kita mampu untuk menjadi ahli qiyamul lail Ibu. Ibu, ini yang terjadi Bu, subhanallah. Saya pernah kemarin satu majelis Bu, kajian bapak-bapak. Pak, jujur kemarin ketika Ramadan taraweh, sholat qiyamul lail, ada yang lewat nggak? Alhamdulillah lancar semua. Walaupun ada beberapa hari di rumah karena kesibukan buat ramtai Bu ya, Pak, buka bersama. Karena itu Bu ya, yang kita bahas kemarin Bu ya, buka bersama itu kadang ada mudorotnya Bu. Apa mudorotnya Bu? Ya Bu ya, ketika kalau nggak menghadiri acara buka bersama, kita maghribnya di masjid, isya di masjid, taraweh di
masjid. Kalau buka bersama kadang potensinya apa Bu peluangnya? Maghrib lewat. Kemudian taraweh lewat. Aduh subhanallah. Ya, Bu, ya. Tapi Bapak Ibu mengatakan, alhamdulillah Ustaz, walaupun taraweh sempat di rumah. Oke. Saya tanya, Pak, seandainya malam nanti pemerintah sidang isbat, sidang penetapan, apakah besok masih Ramadan, masih 30 Ramadan atau 1 Syawal? Kalau seandainya terlihatlah hilal, maka ditetapkan besok sudah Lebaran. Kira-kira Pak, maaf, malamnya masih tahajud nggak? Masih qiyamul lail nggak? Nah ini bapak ini, ibu mah mungkin tahajud Bu ya. Bapaknya diam, Ustaz, tapi kan habis isya nggak ada lagi taraweh. Betul, nggak ada taraweh. Betul Bu. Karena habis isya itu langsung kan takbiran, Allahu Akbar, bertakbir kita semua. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kebiasaan-kebiasaan baik selama Ramadan kemarin mulai ditinggalkan? Padahal Ramadan kemarin mengajarkan demi Allah kita mampu. Kita mampu bangun sebelum azan subuh, benar nggak Bu? Tapi mengapa setelah Ramadan kok subuhnya setelah? Subhanallah. Nah ini Bu, jangan lengah Ibu, jangan lengah. Makanya seorang ulama dulu pernah ditanya, wahai syekh kami, guru kami, sesaat lagi Ramadan pergi meninggalkan kita semua. Kira-kira di bulan Syawal amalan apa nih yang harus kulakukan? Apa kata gurunya tadi? Wahai muridku, ketahuilah, seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang mengenal Robnya cuma di bulan Ramadan saja. Apa maksudnya? Dia beribadah cuma di Ramadan. Makanya apa kata orang-orang soleh dulu Bu? Kunu Rabbaniyan wala takunu Ramadaniyan. Jadilah diri kalian sebagai hambanya Rob, bukan hambanya Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah ketika Abu Bakar yang mendengar berita Nabi meninggal dunia, seluruh sahabat menangis sedih Bu. Seakan-akan mereka tidak semangat lagi untuk ibadah. Ketika Abu Bakar keluar dari rumah Nabi, apa kata beliau? Wahai umat manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa'innahu qad mata. Siapa yang di antara kalian selama ini menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budallah fa'innahu hayyun la yamut. Tapi siapa di antara kita yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi Nabi Abu Bakar Bu ingetin, hai kalian hati-hati ya. Jangan menyembah Muhammad, itu sudah mati. Tapi menyembahlah kepada Allah yang tidak pernah mungkin mati. Jadi diingatkan Bu, hati-hati, Muhammad bakal mati. Begitu pula Bu, Ramadan ada batas waktunya. Tapi yang jadi masalah jangan sampai ketika Ramadan pergi, tilawah juga ikut pergi. Jangan sampai Ramadan pergi, sedekah juga ikut pergi. Jangan sampai Ramadan pergi, ibadah juga ikut pergi. Ibu coba kita pahami, tujuan kita hidup apa Bu? Alhamdulillah. Semangat saya Ibu ya. Quran surat lupa. Ayo, yang tahu hadiah handphone 2 pintu. Coba buka surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Ayat 56. Coba 51 56 kita baca Bu ya. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Halaman 523. Ya, 51 Az-Zariyat ayat 56 57 kita baca dulu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Satu lagi, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah ini Bu, apa tujuan kita hidup? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan tujuan penciptanya cuma satu, kata Allah, agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup ibadah. Jangan sampai kita beribadah cuma di Ramadan, tapi kita beribadah itu karena pemiliknya Ramadan. Ya Bu ya, pemilik Ramadan siapa Bu? Allah. Pemilik Syawal siapa? Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai nanti Rajab, Syaban, Ramadan, Allah. Makanya tadi Allah mengatakan seburuk-buruknya manusia mereka yang mengenal Rabb mereka cuma di Ramadan saja, dengan artian mereka yang beribadah hanya di bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan pergi, ibadah juga pergi. Ini Bu, jangan lengah Ibu, karena tugas kita ibadah itu tidak hanya di bulan Ramadan. Tapi kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kenapa? Karena kita hidup tidak hanya di Ramadan. Di bulan Syawal kita masih hidup, maka tujuan ini masih berlaku Bu. Untuk apa Bu? Ibadah. Lihat Ibu, Allah menegaskan ayat 57-nya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah. Ini Bu istilah sentilan Bu. Sindiran dari Allah bagi manusia. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari manusia, dan tidak menghendaki juga mereka memberikan makan kepadaku. Jadi maksudnya apa Bu? Allah menegaskan Allah tidak butuh ibadah kita. Bahkan Nabi pernah mengatakan, seandainya seluruh manusia keimanan mereka sama sepertiku, Masya Allah, setingkat level Nabi semuanya Bu, ketakwaan kita, apa kata Nabi? Ketahuilah seluruh keimanan manusia itu sama sekali tidak menambahkan kemuliaan yang Allah miliki. Nggak nambahin Bu. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia mereka buruk semuanya, jahat semuanya, zolim semuanya seperti Fir'aun mungkin Bu ya, maka kata Nabi, ketahuilah seluruh kezoliman manusia itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan yang ada pada Allah. Allah tidak butuh ini kata Allah, ma uridu minhum min rizqi. Allah tidak butuh rizki dari mereka. Wa ma uridu minhum ayyut'imun, dan aku tidak membutuhkan mereka kasih makan. Kenapa? Ayat 58 kata Allah, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah yang ngasih rizki. Ibu, ini Bu, jangan sampai kita membatasi ibadah cuma Ramadan saja. Begitu pula ibadah cuma taklim saja, enggak. Tapi tugas kita bagaimana bangun tidur sampai tidur lagi bernilai ibadah. Tugas kita bagaimana berdiri, duduk, berbaring keadaan kita bernilai ibadah. Tugas kita bagaimana pagi, siang, sore, malam waktu bernilai ibadah. Tugas kita bagaimana bulan Syawal sampai Ramadan menjadi nilai ibadah. Jangan lengah Ibu. Ustaz, asal lila gitu mah. Sampai kapan ibadah Ustaz? Allah jawab, sampai kapan kita ibadah? Surat 15 ayat 99 Bu, coba lihat. Kalau kita masih bertanya, Ustaz ibadatnya sampai kapan? Surat 15 Al-Hijr ayat 99, coba dibuka Bu. Surat Al-Hijr 15, surat 15 ayat terakhir, ayat 99. Halaman surat 15 ayat 99. Halaman 267. Halaman 267 sebelah kanan. Surat 15 ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, lihat Bu. Di sini kalau kita bertanya, kan tujuan hidup untuk ibadah. Sampai kapan ibadah? Allah jawab, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu. Artinya ibadahlah kepada Allah hatta sampai ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepadamu. Bu, lama atau sebentar? Sebentar lah ya Bu. Gak lama Bu, hanya perhitungan manusia aja yang lama. Contoh, Ibu mohon maaf, kita kan ini planet matahari, maaf Bu ya, ini matahari misalnya Bu. Apa Bu setelah matahari ada planet apa Bu? Planet? Saya lupa lagi Bu, ini pelajaran bahasa Sunda Bu ya. Ya, intinya kalau ini bumi, ini ada planet yang lebih jauh, mungkin ada Neptunus dan sebagainya Bu ya. Ini bumi, ini matahari, ini Saturnus dan sebagainya Bu ya. Bukankah kita disebut 1 tahun tinggal di dunia, di bumi, ketika bumi 1 putaran mengelilingi mata 1 kali. Saya 38, berarti sudah 38 kali Bu. Nanti Desember 39, berarti 39 kali. Ibu berapa? 17, 19. Intinya kita disebut itu karena sudah mengelilingi. Ibu Masya Allah, dulu kita pelajari Bu, ketika bumi sudah 1 putaran, planet yang lebih jauh cuman baru segini Bu, dikit. Dan kalau kita lihat ternyata Masya Allah, kamera NASA itu Bu ya, satelit NASA itu dia ketika memotret itu cuma bisa memotret maksimal 10% luas alam semesta. Dan hasil jepretan itu fotonya mendapatkan ribuan triliun planet. Lihat Bu, Allah mengatur Ibu sampai tidak bertabrakan Bu. Bukan Bu ya, bukan puluhan, bukan belasan, bukan ratusan, ribuan triliun. Itu dari 10% satu jepretan Bu. Makanya apa yang kita banggakan Bu? Ya, di bumi asa tere. Saya dulu jomblo, nikah bentar, semoga 4 deh Bu. Si kakak mau kelas 5 lagi. Enggak kerasa Ibu. Ibu juga begini Bu ya, Allah, mas incuan dari asa kamari baru pakai lipstik pertama kali. Enggak kerasa hidup di dunia Bu. Dan maaf Bu ya, mohon maaf, selama ini kita pun juga sering mendengar informasi dari masjid, betul nggak Bu? Toa-toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Ibu A binti A. Kaget dengan astagfirullah, perasaan baru kemarin ngobrol sama ibu ini. Allahu Akbar, baru kemarin buat bareng sama ibu ini. Bayangin Bu, dan demi Allah akan ada satu keadaan, satu masa nama kita yang disebut Bu. Dan mau nggak mau kita terjadi. Kita nggak tahu kapan kita mati, betul nggak Bu? Kita nggak tahu di mana kita mati. Kita nggak tahu dalam keadaan bagaimana kita mati. Setelah mati, inilah akhir dari ibadah kita Ibu. Setelah mati, proses yang mengerikan, pertanggungjawaban. Adakah waktu-waktu yang Allah berikan sudah kita gunakan untuk ibadah? Makanya mohon maaf, benar Bu ya, bersabarlah Bu, tidak lama. Kalau dibandingkan kehidupan akhirat, Bu, sehari di dunia berapa jam Bu? 24 jam. Kalau sehari di akhirat, coba kita lihat kata Allah nih Bu, Quran surat Al-Hajj 22 ayat 47. Kalau sehari di dunia 24 jam, tapi di akhirat sehari berapa lama? 22 surat Al-Hajj ayat 47. Surat 22 Al-Hajj halaman 338. Surat 22 Al-Hajj ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Baik Bu, di sini orang-orang kafir Quraisy Allah mengatakan Bu, yasta'jilunaka bil azab. Mereka meminta coba tunjukin azab-azab. Wah, kalau emang kau nabi Bu, tunjukin azab. Allah wanti-wanti kata Allah, wala yukhlifallahu wa'ada. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji, hati-hati kau. Kemudian Allah menggambarkan terkait gambaran di akhirat, wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari, inda rabbika, di sisi Rabbmu di akhirat nanti, maksudnya Bu, ka alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun menurut perhitungan di dunia. Bayangin Bu, ya, itu kita ini manusia kan harus pakai angka Bu ya, karena kan manusia itu makhluk kalkulatif, betul nggak Bu? Penuh dengan hitung-hitungan. Kadang Bu segala sesuatu akan dihitung nih. Ah, ini minuman kalau di gelas 500, di botol 600 ml jadi 2.000, 2,5. Terus kalau 1,5 liter 4.000, 5.000. Itu air putih. Ah, gimana caranya yang gelas berubah warnanya jadi 5.000? Bikin jus. Betul nggak Bu? Kreatif manusia. Bahkan kotoran pun dihitung. Kela-kela asal lebar mau dipicatnya. Kotoran sapi jadi apa Bu? Oke, kita hitung Bu. Kata Allah, sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari. 1 hari. Atau kita pahami Bu, 24 jam mungkin bagi gambarannya Bu ya. Ini gambar sederhana Bu. Ibu, ada nggak orang yang hidupnya 1000 tahun? Ada. Kita bagi 2 Bu. 500 tahun sama dengan 12 jam, setengah hari Bu. Betul? Ada yang hidup 500 tahun? Bagi 2 lagi, 250 tahun sama dengan hidup 6 jam. Ada Bu yang hidup segini? Tidak ada. Yang bagi 2 lagi, 125 tahun sama dengan 3 jam. Ada Bu? 125? Ada Bu ya, di luar negeri, di sini enggak Bu ya. Bagi 2 lagi Bu, orang yang hidupnya 62,5. Punten, di sini ada ya? Usia 62,5. Ibu nggak boleh bohong Ibu. 28 ah. Ayo ya, mohon maaf. Ibu, 62,5 di sisi Allah sama hidup 1,5 jam. Ibu, 1,5 jam. Bu, 62,5 bagi setengah berapa? Ya. 31,5 sama dengan hidup 45 menit. Ibu izin, 45 menit sama seperti nonton bola satu pertandingan. 1,5 jam, 2 babak. Print. Ibu, sebentar. Makanya lihat Bu, ucapan-ucapan orang-orang di akhirat ketika ditanya, ente dulu manusia di dunia berapa lama sih hidup? Coba lihat Bu, surat 22 Al-Hajj Al-Mu'minun ayat 123, surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. 112 112 sampai 114. 23 Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115 Bu. Coba kita empat. Halaman 349. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Qala in labithtum Illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Satu lagi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Baik Bu, lihat Bu. 112 percakapan antara Allah dengan kita manusia di akhirat, bukan di dunia, di akhirat Bu. Allah bertanya kepada kita manusia, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada manusia, berapa lama sih dulu kalian di dunia hidup dunia berapa lama di bumi kemarin? Bu, jawaban manusia, lihat Bu, tidak mengatakan 60 tahun, 64, 35, enggak Bu. Tapi jawaban manusia, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab, ya Allah, sepertinya kami hidup di dunia dulu cuma sehari atau cuma sebahagian hari. Fas'alil 'adin, coba tanya kepada yang menghitung. Allah jawab Bu, Allah menegaskan, qala illa bistum illa qalila la kuntum ta'lamun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kalian di dunia cuma sebentar hidupnya. Seandainya sekalian betul-betul mengetahui. Yang mengerikannya ayat 114 Allah mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Bu, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Nah ini Bu, Allah berkata, apakah kalian dulu mengira kalian tuh diciptakan di dunia itu cuma untuk main? Dengan artian tidak diminta pertanggungjawaban. Ini Bu, makanya ada orang-orang yang tidak beragama, tidak mau agama Bu, mau penghirup selagi hidup. Ayo kita, kalau yang paham agama, Allah kela. Kata Allah, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian untuk main-main? Tidak, untuk ibadah. Ini menarik Bu, cuman sehari atau setengah hari. Yang menjawab, seorang mufassir mengatakan, yang menjawab sehari itu adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena dulu Bu, orang-orang terdahulu umurnya itu Bu ratusan tahun sampai ribuan. Nabi Nuh aja berdakwah kepada umatnya itu selama 950 tahun. Makanya yang menjawab sehari itu adalah orang-orang umat Nabi Nuh. Sebahagian hari ya, karena sehari di hadapan Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Bahkan yang menariknya Bu, izin masalah waktu juga, coba lihat Bu surat An-Nazi'at, surat ke-79. Setelah An-Naba, An-Nazi'at ayat 46. Lihat Bu, lagi-lagi ucapan manusia terkait mereka di akhirat. Ayat 46, surat 79 An-Nazi'at ayat 46. Halaman 584, sebelah kiri paling bawah. Halaman 584, surat 79 ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Asyiyatan aw duhaha. Lihat Bu, Allah menggambarkan keadaan di akhirat nanti. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat Bu, dari akhirat nanti, kata Allah, lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka manusia merasa seakan-akan dulu di dunia hidup hanya sebentar, ya, seperti di waktu sholat petang atau sholat pagi, ya Bu, pagi atau petang hari. Bayangin Bu, cuma alah ya Allah ya Rob, asa kamari di dunia teh hidup pagi hari doang Bu, atau di waktu sore Subhanallah. Ibu jangan lengah Ibu selepas Ramadan. Mohon maaf Ibu, ini penting perlu kita kaji Bu. Kita perlu memahami tujuan hidup teh ibadah, dan ibadah itu tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Ibadah itu tidak hanya di masjid saja. Perintah kita diibadah oleh Allah Bu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Kenapa Ibu? Karena di dunia cuma sebentar. Perhitungan kita aja, Ustaz Abi mah tos sekolah, tos sepuh, tos senior 50, 60, 70. Tapi mohon maaf, perhitungan kita. Tapi nanti di akhirat pas dibangkitkan, ya Allah, ternyata kemarin hidup cuma sebagian pagi aja atau petang aja. Tidaklah lama. Jangan korbankan Ibu akhirat yang sangat panjang dengan dunia yang sementara. Ustaz dah capek atuh, sabar Ibu, sabar. Karena sebentar Ibu. Makanya kunci untuk mudah melewati ujian Al-Quran Ibu. Temukan keyakinan, tak mungkin semua yang terjadi kecuali atas izin Allah. Apapun musibah, ujian yang kita hadapi, punten Bu ya, buruknya sikap pasangan kita, anak kita, keluarga kita, bisnis yang belum berkembang, apapun ujian tersebut, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, nah, biar mah kompak pas artinya tidak akan Allah. Surat 286 Allah mengatakan Bu, ini janji Allah terkait ujian yang Allah berikan kepada kita semua. La yukallifullah, Allah tidak akan membebani nafsan seseorang illa kecuali wus'aha, sesuai kadar kemampuannya. Yang membuat kita merasa berat apa Bu? Berlebihan mencintai dunia, lupa sama akhirat. So Ibu, ini ya ilustrasi sederhana Ibu. Ibu kalau kehilangan motor, bagaimana perasaan Ibu? Bu, apa Ibu? Apa? Hasilnya apa Bu? Ibu, ya, handphone baru beli, naik angkot, tiba-tiba sampai rumah handphonenya hilang. Kumaha perasaan Bu? Sedih nggak Bu? Kenapa Ibu sedih? Ibu mohon maaf, dengar Ibu pegang handphone, lagi main handphone, dengar berita di grup, Ibu handphonenya Ibu Bambang hilang, Ibu sedih nggak? Ibu dengar berita handphonenya Pak Camat hilang, sedih nggak Bu? Kenapa Ibu nggak sedih? Nah, ketika handphone Ibu hilang, kenapa sedih? Paham Ibu? Ketika kesedihan ini hadir karena kita merasa memiliki. Padahal kita meyakini semuanya titip. Ibu hidup itu, maaf ya, ini tausiah yang saya ingat Bu, tausiah Agim yang luar biasa beliau Bu ya. Dulu pernah berbicara terkait apa? Hidup itu harus seperti tukang parkir. Dititipin motor mobil, dijagain. Bu, pernah nggak Ibu lihat tukang parkir parkir motor mobil Bu, ketika mobil motornya diambil sama pemiliknya nangis? Sedih nggak dia Bu? Malah ini Bu, mohon maaf,
yang membuat kita berlama-lama dalam kesedihan karena merasa memiliki, padahal semuanya titipan. Mengapa? Maaf, ketika Pak Camat hilang handphone kita nggak khawatir, dan handphone saya Ustaz. Ini mohon maaf. Padahal sekali lagi ibu, tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan. Nah, dalam agama kita pahami, loh Ustaz, tapi kok yang ini terasa berat ya? Terasa Bu, bisa jadi berlebihan mencintai. Hati-hati Bu, berlebihan mencintai dunia, ancamannya mengerikan. Nah kita bahas Bu ya, ancaman berlebihan mencintai dunia, diantaranya Bu, Allah akan buat dia lupa diri. Allah tidak akan membiarkan Quran bersemayam dalam jiwanya. Berlebihan cinta dunia, Allah akan membuatnya tak mungkin bahagia. Surat 59 ayat 19, surat tadi Bu yang Allah tidak akan memberikan hidayah Quran dalam hati mereka, surat 7176. Kemudian dunia yang dia cinta itu Bu akan membuat dia tidak bahagia. Apa Bu? Surat 20 ayat 124. Intinya orang yang cinta dunia tidak mungkin bahagia. Tapi sebaliknya Ibu, kalau kita memahami dunia yang kita miliki menjadi jalan terbaik untuk mengejar ridha Allah, jadikan ibadah, pasti bahagia. Pasti bahagia Bu. Punya kendaraan dipakai untuk ibadah, pasti bahagia. Punya rumah dipakai untuk ibadah, pasti bahagia. Suami, istri, pasangan, anak, keluarga jadikan untuk ibadah, pasti bahagia. Tapi sebaliknya, kejar target apa? Bahagian istri, bahagian suami, bahagian anak, tapi melanggar aturan syariat. Yang penting yang kita pahami, yang penting anak bahagia, hati-hati Bu, pasti sengsara. Contoh, ya tadi ya Ibu sederhana Bu, anak pengen banget punya motor, mama pengen motor, sekarang deh beli motor, tenang riba, yang penting anak bahagia. Demi Allah Bu, tidak mungkin bahagia. Ketika ada syariat, ada perintah Allah yang kita langgar, ya, ada perintah Allah yang kita tinggalkan, ada larangan Allah yang kita langgar, tidak mungkin bahagia. Tapi sebaliknya, orang yang senantiasa menjadikan kehidupannya menjadi nilai amal soleh, ibadah baginya, hidupnya dijamin bahagia, pasti. Coba lihat ayatnya Bu. Di antaranya apa kata lu? Surat Al-An'am ayat 97. Surat An-Nahl 16 ayat 97. Lihat Bu, janji Allah bagi orang yang ahli ibadah. An-Nahl surat 16 ayat 97. Surat 16 ayat 97. Baik, itu ada Al-Quran pada halaman 278. Ya, yang pakai mushaf Quran halaman 278, surat 16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman dalam ayat ini, man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, yang beribadah Ibu, min zakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan. Tapi Allah menegaskan wa huwa mu'min, syaratnya ibadah atau amal soleh kebaikan ini dia kerjakan dalam keadaan iman.
karena Allah. Murni Bu, menjaga keikhlasan karena Allah. Apa jaminannya kata Allah Bu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami pasti kata Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ibu, Bu, ini yang jamin Allah. Kalau pemimpin satu negeri, presiden Bu, belum tentu dia menepati janji, betul nggak Bu? Saya janji ini, awalnya Bu kan ramai Bu traktor teh Bu ya, traktor dikasihkan, beres presiden pergi, traktornya dibawa lagi. Ini yang jamin Allah Ibu. Yang jamin Allah, penguasa alam semesta, yang ketika Allah mengeluarkan rezeki kepada kita Bu, maka nggak berkuranglah kekuasaan Allah Bu. Kalau presiden, kalau gubernur, bupati memiliki keterbatasan. Allah yang maha kuasa Bu, tanpa ada batasan Bu kekuasaan Allah. Kata Allah, siapa yang beribadah kepadaku, beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, yang kerjaan kebaikan ini Bu, nggak hanya di Ramadan, tapi seluruh hidupnya diisi dengan ibadah, dan dia ibadah pun karena beriman kepada Allah, Allah menjamin hidupnya pasti baik. Bu, kehidupan yang baik itu pengaruhnya terhadap orang sekitar kita loh Bu. Kita tidak mungkin dikatakan hidup kita baik kalau ternyata pasangan tidak baik, betul nggak Bu? Benar atau betul? Ibu gimana kabarnya hidupnya Bu? Alhamdulillah baik, tapi kita mendapati suami kita nggak baik, nah, berarti nggak baik. Bayang pengaruhnya Bu terhadap orang lingkungan. Bisa jadi Bu, kerasnya suami, anak yang tidak taat, betul Bu ya, tetangga yang bawel, teman yang selalu gibah. Karena amal soleh kita yang karena Allah, ibadah yang kita jaga keistiqomah dalam melaksanakannya Bu, ini bisa jadi berpengaruh dengan berubahnya suami, berubahnya anak, tetangga, teman-teman karib. Karena untuk hidup yang baik kita butuh lingkungan yang baik. Bagaimana caranya Bu? Capek Bu kalau ngomong sama anak terus mungkin depan kita anak ya mah, tapi belakang mungkin tidak. Sederhana Bu, ingin memiliki kehidupan yang baik, berpengaruh dengan lingkungan, keluarga, anak, pasangan, tetangga, kerabat, sederhana. Jagalah ibadah karena Allah. Karena Allah menjanjikan hidup yang baik, plus kata Allah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan membalas ibadah tersebut, kebaikan itu lebih dari apa yang dia kerjakan. Baik Bu, jangan lengah Ibu. Selepas Ramadan, ingat tugas kita belum selesai. Sampai kapan? Siap bersabar? Izin Bu, sebelum saya tutup, saya teringat satu ucapan luar biasa Bu, dari seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah, yaitu khalifah kedua. Beliau juga sebagai mertuanya Nabi. Siapa Bu? Yang kedua, Abu Bakar. Yang pertama, Umar bin Khattab. Ini sekelas Umar Bu, beliau pernah berkata, padahal beliau dijamin surga. Apa kata Umar Bu? Seandainya seluruh manusia dijamin surga kecuali satu orang yang nggak boleh masuk surga, apa kata Umar? Aku takut orang itu adalah aku. Sok Bu, lamun orang mau Bu, orang masuk tahajud, kita mentara tahajud saya atas segala. Mungkin gitu Bu, betul Bu? Orang masuk taklim tuh si eta mentara taklim, si eta nuhijina. Umar dijamin surga. Ucapan ini Bu, beliau ucapkan setelah Nabi wafat. Apa kata beliau? Seandainya seluruh manusia dijamin surga, dan Allah katakan kecuali satu orang yang tidak boleh masuk surga, apa kata Umar Bu? Aku takut orang itu adalah aku. Umar gak ngomong si Fir'aun lah pasti. Enggak Ibu. Pun seandainya kata Umar, seandainya dua orang gak boleh masuk surga, Umar gak ngomong sih karena Fir'aun yang Namrud, tidak. Satu orang aja Umar takut orang itu adalah aku. Padahal beliau dijamin surga. Ibu, ini punten, kita udah dijamin Bu? Bayangkan Ibu. Seandainya nggak boleh satu orang adalah apa? Seandainya semua surga kecuali satu orang Bu, kira-kira apa jawaban kita Bu? Mau orang mau sok sedekah. Nggak dijamin padahal. Umar
Makanya Ibu mohon maaf sebelumnya, jangan terlalu kita merasa bangga. Ramadan kamari orang Lailatul Qadar menang Ustaz. Malam 21 tenang, malam 23 lebih tenang, 24, 25, 27. Ibu hati-hati, ini Bu, hal poin penting yang selalu saya sampaikan kepada jamaah. Ingat Bapak Ibu ya, pulang umroh jangan sampai berhenti ibadah. Jangan sampai gara-gara sholat di Masjidil Nabawi dapat 1000 pahala Bu. Lepas salam 1.000 usar sigana mangges cukup lah. Kesaminggueun cenah. Tong Ibu. Jangan sampai ketika Lailatul Qadar dijadikan 1000 bulan lebih baik Ustaz. Alhamdulillah 10 hari terakhir Ramadan tak ada terlewat Ustaz itikaf di masjid menang. Berarti stop 83 tahun ibadah. Jangan Ibu. Umar bin Khattab aja yang dijamin surga takut kalau satu orang gak boleh masuk surga, beliau. Komo apalagi kita. Utsman bin Affan setiap melewati kuburan nangis. Padahal beliau juga termasuk orang dijamin surga. Apa jawaban Utsman Bu ketika ditanya sahabat, wahai Khalifah Utsman, mengapa setiap melewati kuburan kau menangis? Apa kata Utsman? Nabi Muhammad menjaminku itu surga di akhirat, tapi belum pernah dari ucapan beliau menjamin aku terbebas dari siksa kubur. Orang neraka kemungkinan azab kubur. Ibu hati-hati, jangan lengah Ibu. Jangan lengah. Ingat Ibu, ulama sepakat Bu, ya, balasan dari setiap kebaikan adalah hadirnya kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kalau kita ingin dianggap oleh Allah lulus Bu ya, berhasil Ramadan kemarin, cerminannya apa Bu? Bukan baju baru, bukan handphone baru, bukan bisnis berkembang, tapi bertambahnya kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, cerminan balasan dari satu keburukan adalah mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Jadi Bu mau punten Bu ya, minimal nih lisan gibahna kamari meureun 100 orang nu diomongkeun aya salam salapan. Tiratu Bu ya. Jangan sampai cari pasien baru. Bro apa sih? Jangan Bu. Stop Bu. Ya, kalau ini masih mohon maaf istighfar. Makanya ulama terdahulu Bu di penghujung Ramadan 1 Syawal mereka ya Allah selamat mualnya. Mereka ada ketakutan yang luar biasa Bu. Apa ketakutannya? Takut ibadah tidak diterima. Mun zaman ayeuna mah teu. Bes Ramadan saya mah teu tara itikaf. Nyari orang yang enggak ibadah. Enggak Bu, jangan fokus dengan orang lain, fokus dengan diri kita. Seandainya alhamdulillah Ramadan kita full aman, sedekah kita setiap hari pun aman, tilawah 30 juz, bahkan satu hari satu kali khotam, alhamdulillah punya. Karena kejadiannya pengen kayak Imam Syafi'i, katanya Imam Syafi'i 60 kali khotam Bu. Ternyata alhamdulillah kebagian, tapi jangan sampai selepas Ramadan nyari, ibu di ujung tarang ngaji. Jangan ini udah fokus dengan diri kita, takut. Apa itu Bu? Takutnya tidak diterima. Ketika perasaan takut tidak diterima ini hadir dalam diri kita Bu, maka apa kita rasakan Bu? Akan bersemangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Benar tak betul? Tapi kalau kita merasa aman dengan ibadah Ramadan kemarin, alhamdulillah Ustaz, tarawih lancar. Akhirnya apa Bu? Merasa ujub, nauzubillah. Takutnya Bu, rasa takjub inilah yang membuat kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu ya, jangan lengah Ibu. Ramadan boleh pergi, tapi jangan sampai ibadah kita pergi. Ramadan boleh pergi, tapi jangan sampai kebaikan kita ikut pergi. Jadi kan Bu, di bulan Syawal ini, Zulqa'dah, apalagi Zulhijjah Bu ya, beberapa saat lagi nih persiapan terbaik buat kita Bu untuk apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Bu ya. Maka ada pertanyaan? Cekap? Alhamdulillah tidak ada. Bu ada ini? Maaf. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa terlebih dahulu Bu buat ini ada beberapa jamaah kita yang sedang sakit Bu ya, baik dirinya atau keluarganya. Kita doa dulu yang sedang sakit ini untuk Ibu Eis Juwaningsi, Ibu Salama. Alhamdulillah, masih doain dulu ya. Ya, Ibu ini kayaknya Bu untuk kesembuhan dompetnya Ibu. Ayo ya, baik izin Ibu Salama, Ibu Rina Suparti, ya Ibu Zanisa ini putrinya Bu Santi Bu ya. Tadi ngobrol sama suaminya, barusan cek ini Bu ya, lab Bu ya. Ketuakan juga. Karena ada Bu Elis, Ibu Yuyu Jubaida, Ibu Momo, Ibu Mulyati,
Ibu Ella Sophia, Bapak Haji Teten, dan suaminya Ibu Nia, Bu, dan juga siapapun kerabat kita, keluarga kita yang sedang sakit, Bu. Mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan ini bisa menjadi penggugur dosa, dan mudah-mudahan juga segera Allah angkat penyakitnya, sehingga mudah-mudahan bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana azibil ba'sa ishfi at-tashafi, ya Allah, la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Kemudian buat kerabat kita yang sudah meninggal dunia, Bu, ini diantaranya ada Ibu Elis, ibunya Bu Elis, ibunya Ibu Wulan, Ibu Popi, Ibu Inel, Ibu Ati, kemudian Bapak Buyung, Bapak Dadung, Bapak Atam, Bapak Wadi, Bapak Armin, dan juga kerabat kita lainnya, dan kita yang lainnya sudah meninggal dunia. Kita berharap pastinya, Bu, mudah-mudahan di alam barzahnya mereka semua dijauhkan dari siksa kubur, dan mudah-mudahan Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga. Khususnya buat putra-putrinya, mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri yang soleh-soleha yang bisa menyelamatkan orang-orang yang meninggal ini terbebaskan dari siksa kuburnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu mungkin sedikit dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita insya Allah akan bahas lagi, Bu. Setelah kita bahas, jangan lengah setelah Ramadan pergi, kita akan bahas apa nih poin-poin atau enggak kiat-kiat, Bu, ya. Apa yang harus kita jaga setelah Ramadan pergi di pertemuan selanjutnya insya Allah. Barakallahu fikum. Kita duduk dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.